Apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan. Bersama saya Ratu akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, penetapan dan pengangkatan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI hanya cara akrobat meraih kekuasaan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Ini langsung mendapat reaksi keras dari pendukungnya yang masih alergi dengan kelompok 212. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Beberapa pengamat politik menilai penetapan dan pengangkatan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI hanya cara akrobat meraih kekuasaan. PSI dianggap berharap tuah suara dari pendukung Presiden Joko Widodo. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Saya ingin melakukan hal-hal yang baik lewat politik. Saya ingin membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan kita semua. Politik yang mempersatukan, politik yang didasari rasa hormat, percaya bahwa kita semua meski berbeda-beda, tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama, hal yang baik. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Sebagai anak muda 28 tahun, pidatonya sangat matang. Gayanya masih khas Solo. Datar, tidak meledak-ledak, tidak bombastis, tapi sangat lancar. Ia menguasai yang ia pidatokan. Ketika meneriakkan yel-yel pun tidak sampai mengelora. Lalu, mengapa pilih PSI? Partai kecil yang belum punya wakil di DPR dan bukankah semua partai besar menantinya? Menurut Kaisang, karena sejak awal sudah jatuh cinta ke PSI. Mungkin pilihan itu tepat. Masuk jika partai besar, ia harus merangkak dari bawah. Misalnya PDI Perjuangan berlaku aturan jenjang kaderisasi, tidak mungkin langsung jadi ketua umum. Jadi sekjen pun mustahil. Kaisang anak muda, baru 28 tahun. Ia perlu tantangan, khas anak muda yang mau punya jalan sendiri, merintis karir sendiri, dari kecil, dari sulit, tidak mau langsung enaknya. Ia harus merasakan keringat sebagai pejuang meskipun di partai kecil. Lalu, seberapa besar dukungan Jokowi terhadap anak-anaknya? Semua masih diselimuti kabut. Misalnya saat anak mantu menjadi wali kota Medan melalui PDIP. Para pendukung Jokowi berada di belakang Bobi Nasution. Hasilnya Jokowi efek sangat kena dan Bobi meraih kursi wali kota dengan mudah. Begitu pula dengan Gibran, anak pertamanya yang merintis karir sebagai pengusaha. Jokowi tidak diam. Lalu saat ada tawaran menjadi wali kota Solo, langsung disambut baik oleh PDIP. Lagi-lagi Jokowi efek masih sangat manjur untuk memenangkan Gibran dalam kursi kepemimpinan Solo. Sementara itu, menurut akademisi Universitas Trunojoyo Madura, Surokim, munculnya Kaisang menunjukkan rute jalan pintas, yaitu menempuh proses instan dengan berharap tuah efek Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan PSI tidak menunjukkan progresivitas sebagaimana selama ini diklaim PSI sebagai ciri khas politiknya. Menetapkan Kaisang sebagai ketua umum partai cukup spekulatif. Mengingat hanya dalam 2 hari bergabung, seorang anak presiden langsung menjadi ketua umum. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Serius dikit loh, ayo serius. Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu dengan Habib Rizik Syihab pada Rabu 27 September. Pertemuan ini langsung mendapat reaksi keras dari pendukungnya yang masih alergi dengan kelompok 212. Mereka bertemu untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi 1445 sekaligus memenuhi undangan menjadi saksi pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan, Jakarta. Tim pemenangan Anies Caimin, Sudirman Said menjelaskan keduanya aktif bertemu dengan semua kalangan. Sikap terbuka berkomunikasi dengan semua kalangan menjadi nilai yang baik bagi para pemimpin bangsa. Pasangan Amin sedang memberi contoh bagaimana menghormati keberagaman dan merajut persatuan. Para pemimpin bangsa harus punya keterbukaan dan kebijaksanaan berkomunikasi dengan siapa saja, apapun latar belakangnya. Sekaligus sedang menjalankan tugas menyatukan semua elemen. Sempat juga pasangan ini diundang oleh komunitas Tionghoa. Sebelumnya juga sejumlah pendeta Kristen dari Papua menemui Anies. Dalam simpul relawan juga banyak aktivis beragama Buddha, Hindu, dan Katolik. Sedangkan pertemuan dengan Habib Rizik ini karena Anies telah menerima permintaan untuk menjadi saksi pernikahan. Sementara itu, Waketum PKB Jazilul Fawait langsung meluruskan pertemuan Anies Caimin dengan Habib Rizik. Jazilul Fawait mengatakan kedatangan mereka untuk memenuhi undangan pernikahan Putri Habib Rizik. Mereka bertemu di Petamburan dan kehadiran kedua baca pres-baca wapres ini tidak terkait dengan dukungan pemilihan presiden. Anies dan Caimin diundang untuk menjadi saksi pernikahan putri ke-6 Habib Rizik bernama Fairuz Syihab dengan Muhammad Bagir Alatas. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Kelompok relawan Projo mendukung Ganjar menjadi baca pres di Pilpres 2024. Sementara Projo yang lain mendukung Prabowo dengan penuh keyakinan kelanjutan Jokowi. Dua kelompok Projo ini saling klaim mendapat restu. Lalu Projo siapa yang paling baku? Organisasi Relawan Jokowi, Projo merespon acara deklarasi Projo Ganjar yang menyatakan dukungan terhadap bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Bapilpres DPP Projo, Panel Barus menyebut deklarasi itu bukan sikap resmi dari organisasi Projo yang dipimpin Budi Aris Setiadi. Sebelumnya, kelompok Projo dengan ketum Projo Ganjar Haposan Situmorang mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Jokowi perihal acara dukungan terhadap Ganjar. Sementara itu, kelompok Projo lain juga pernah menyatakan diri mendukung Prabowo. Dengan yakin, langkah Projo Prabowo ini dianggap sudah benar, bahwa baca pres Prabowo dianggap melanjutkan perjuangan Joko Widodo. Terkait dua kelompok ini, Panel Barus menyebut Projo belum menentukan dukungan politik apapun untuk Pilpres 2024. Barus juga mengatakan deklarasi memenangkan Ganjar itu berasal dari kubu Projo palsu. Bahkan tuduhannya, Projo palsu ini anggotanya mantan Projo yang dipecat. Terkait dua kubu yang saling klaim ini, DPP Projo akan mengeluarkan sikap politik setelah diputuskan melalui Rekernas ke-6 Projo yang digelar pada pertengahan Oktober. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya
Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 1 nomor urut 5 Surabaya dan Sidoarjo, Haji Ipong Muklisoni, mengajak warga Sawunggali Surabaya bernyanyi bersama. Acara nyanyi bareng ini digelar di sebagian acara silaturahmi Haji Ipong yang diikuti ratusan warga. Haji Ipong merupakan caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Timur Partai Nasdem nomor urut 5 ini datang bersama relawan. Selain itu hadir pula seluruh pengurus DPD Partai Nasdem dari Kecamatan Wonokromo. Warga sangat antusias dengan nyanyi bareng bersama Haji Ipong tersebut. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Tidak lupa Haji Ipong menyapa warga dan membagikan berbagai door prize kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Bahkan usai nyanyi menghibur warga, banyak yang meminta foto selfie dengan Haji Ipong. Menurut Haji Ipong, sangat senang dengan antusias warga Sawunggaling yang hadir di acara silaturahmi. Ia mengucapkan terima kasih atas antusias warga dan meminta dukungan untuk dapat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Mantap sekali, mantap sekali. Dan sambutannya juga bagus. Ini juga membuat warga Bungarjo sangat antusias sekali. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian Optika Sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratu, sampai bertemu di Optika Sepekan selanjutnya.